Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini saluran pusaran gelap itu seperti ular sanca hitam raksasa saat menyerbu secara biadab ke Sungai Pil. Sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalamnya. Dari dalam saluran, sinar cahaya tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif saat berpergian dengan kecepatan yang sangat mengerikan menuju kedalaman terdalam dari pusaran. Pada saat ini seberkas cahaya kemasan mulai berangsur-angsur menjadi terang di kegelapan yang dalam. Apakah aku akhirnya tiba? Lindong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan besar di depannya. Dengan cahaya keemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat luas dan buas. Itu kemungkinan nirvana ki emas yang lahir di kedalaman Pil River. Fluktuasi ini terasa agak akrab. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini energi emas yang sama yang hadir di dalam tubuhnya setelah menelan roh Yuan yang ada di dalam tubuh Lilang Tian? Dari kelihatannya kedua jenis energi ini seharusnya serupa. Namun Nirvana Ki yang lahir di dalam Pil River tidak memiliki kecerdasan dan tidak tunduk pada kendali siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lindong menatap kedua sisi pusaran. Tekanan itu berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Dan segera itu membuat kulitnya terasa tidak nyaman. Pil River bukanlah sungai biasa dan cairan yang mengalir melaluinya bukanlah air sungai biasa. Sebaliknya itu dibentuk oleh air nirvana yang dibuat dari kondensasi nirvana ki. Tekanan yang dihasilkan darinya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli panggung nirvana seperti Lindong tidak berani meremehkannya. Cincin, dengan pikiran, cahaya biru mulai melonjak di sekujur tubuhnya, segera menghilangkan banyak tekanan. Setelah penguasaan bertahap dari keterampilan naga terwujud surga hijau, ketahanan dan kekuatan tubuh fisik Lindong telah melampaui ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Setelah cahaya hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lindong, dia tidak ragu-ragu dan secara eksplosif menembak keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju ke arah cahaya keemasan yang berdenyut di dasar sungai. Ketika Lindong baru saja keluar dari saluran pusaran, dia mulai tenggelam ke bawah dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai meresap ke dalam dirinya, menyebabkan cahaya hijau yang menyelimutinya berubah sedikit lebih redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lindong berubah serius. Dengan getaran samar tubuhnya, baris demi baris sisik hijau mulai dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Sama seperti baju zira, mereka menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Dengan munculnya baju besi skala, tekanan akan segera hilang. Akhirnya memungkinkan Lindong untuk mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar Sungai Pil namun tidak ada lumpur. Sebaliknya itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar, membentuk area dengan radius sekitar 10 meter. Di luar radius cahaya kemasan ini adalah lingkungan yang gelap dan keruh. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya dengan cermat sebelum membeku di sepetak besar cahaya kemasan di depannya. Di dasar Sungai Pil, cahaya kemasan dan ki nirvana ada di samping satu sama lain tanpa sedikit pun pencampuran. Jadi ini adalah ki emas nirvana, energi yang sangat buas dan kuat. Ucap Lindong perlahan merengkangkan telapak tangannya yang tertutup sisik naga dan meraih cahaya keemasan. Saat tangannya mencapai lebih dalam, dia secara bertahap merasakan sensasi yang kental. Fluktuasi kekerasan yang mengikuti menyebabkan Lindong merasakan sakit menusuk samar di tangannya. Sudah waktunya untuk bertindak. Lindong menghela nafas di dalam hatinya dan tidak lagi ragu-ragu.
Dengan satu langkah dia masuk ke dalam cahaya kemasan yang memancar. Saat dia berjalan menuju cahaya keemasan, sisik di tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan samar. Cahaya hijau mulai mekar keluar, melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh energi kekerasan. Setelah benar-benar menenggelamkan dirinya ke dalam cahaya keemasan, Lindong melanjutkan untuk duduk. Dengan ekspresi serius, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat kekuatan hisap mulai berkembang biak, cahaya kemasan yang tenang mulai mendidih dengan keras. Gelembung ki emas nirvana mulai meledak di sekitar tubuh Lindong. Saat sinar demi sinar cahaya kemasan melesat ke tubuh Lindong seperti badai petir. Saat kabut emas itu menempel pada organ internalnya, wajah Lindong menjadi panas mendidih. Menghirup udara dalam-dalam, suara gemerincing bisa terdengar keluar dari jahitan giginya. Kabut itu seperti lahar mendidih dan saat mengalir melalui tubuhnya, meridian otot dan bahkan rawanya mulai berangsur-angsur menjadi merah panas. Mirip dengan dipanggang oleh api. Ki emas nirvana yang begitu kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangiku. Ucap Lindong mengatupkan giginya dan dengan pikirannya, raungan naga misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Ketika mencapai meridian otot dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul pada mereka. Sementara secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti ras naga di zaman kuno. Keterampilan naga terwujud surga hijau adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia untuk berlatih ke tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini adalah tambahan dari ki naga sejati yang ditinggalkan Kingzi di dalam tubuhnya. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Hal ini memungkinkan tubuh fisik Lindong untuk perlahan berevolusi dari dalam saat dia terus berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Karena dia memiliki tubuh yang ulet, ingin menyerap ki emas nirvana yang kejam tidak sesulit yang diharapkan untuk Lindong. Sekali lagi, kabut emas menerjang menuju organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau. Namun kali ini, rasa sakit parah yang ditimbulkannya sangat berkurang. Kabut perlahan menutupi daging dan tulangnya. Pada saat itu Lindong samar-samar bisa merasakan energi kekerasan. Seperti naga yang mengamuk mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Sementara ki emas nirvana sedang menempa daging dan tulangnya. Sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh kekuatan Yuan Lindong. Saat kekuatan Yuan itu mengalir di dalam meridiannya, mereka mulai menjadi semakin kuat. Saat dia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lindong. Ki emas nirvana adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli nirvana. Tidak hanya akan memperkuat tubuhnya, itu bisa meningkatkan kekuatan Yuan power seseorang. Tingkat peningkatannya berkali-kali lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk. Semua ki emas nirvana ini tidak boleh disia-siakan. Lindong membuka matanya yang samar dan melihat radius 10 meter dari cahaya kemasan di kedalaman Pil River. Dalam radius cahaya ini, terdapat jumlah ki emas nirvana yang tebal dan berlimpah. Kali ini ekspresi Lindong ketika dia melihat mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, Lindong mampu mengabaikan tekanan besar itu. Lebih jauh lagi, itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menahan rasa sakit yang akan menyiksa ahli tahap nirvana normal sampai mati ketika menyerap ki emas nirvana. Meskipun rasa sakitnya masih ada, tidak sulit bagi Lindong untuk menahannya. Namun tekanannya semakin berat dan semakin berat. Pada saat ini Lindong melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijau yang meredup. Cahaya hijau yang awalnya cerah telah hilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkatkan intensitasnya. Namun sekarang Lindong merasakan manfaat dari ki emas nirvana.
Dia secara alami tidak akan menyerah semudah itu. Adapun tekanan yang tumbuh, dia ingin mengetahui berapa banyak lagi yang bisa ditanggung tubuh fisiknya. Pada saat ini Lindong mulai membuat segel sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya kekuatan melahap mulai menyebar darinya. Dengan munculnya kekuatan melahap, gumpalan cahaya kemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan hebat. Aliran cahaya kemasan mulai terbentuk, mengalir dengan kecepatan yang menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lindong. Setelah penyerapan sejumlah besar ki emas nirvana, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak mirip dengan seorang Buddha yang khusyuk dan bermartabat. Pada saat ini dia terus melahap. Aura Lindong mulai perlahan naik. Saat ini sekelompok cahaya kemasan berlama-lama di dasar Pil River yang gelap dan tampak sangat menyilaukan. Namun di dasar Pil River yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan hanya klaster cahaya kemasan yang jarang meledak dan membentuk gelembung udara berwarna emas. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok yang duduk di dalam cahaya kemasan lebat yang berukuran beberapa ratus kaki. Setelah satu pandangan ditembakkan ke gugus cahaya, sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau samar. Namun orang bisa samar-samar melihat warna merah terang di celah di antara sisik itu. Aroma berdarah sedikit muncul dari dalamnya. Lindong sudah duduk selama 3 hari di dasar Pil River. Selama 3 hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan dari seluruh Pil River secara bertahap dikumpulkan ke arahnya. Tekanan yang tumbuh tanpa akhir itu cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Dalam menghadapi tekanan yang semakin menakutkan secara bertahap ini, pori-pori di seluruh tubuh Lindong masih secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua ki emas nirvana di dasar Pil River ini. Meskipun tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Saat jejak ki emas nirvana memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan temperamennya berasal dari dalam. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir di dalam saluran batin Lindong juga tumbuh semakin kuat. Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuannya selama 3 hari yang singkat ini dapat dibandingkan dengan 10 kali lipat dari latihan normalnya. Tentu saja dengan penguatan tubuh fisik seseorang dan Yuan Power, hal yang sangat mengejutkan Lindong adalah hal lain yang terjadi. Ada cukup banyak hal di dantian Lindong. Yang menempati bagian tengah adalah Yuan dan berwarna emas redup seukuran kepalan tangan. Yuan dan perlahan berputar dan terus menelan Yuan Power yang besar dan kuat. Di atas Yuan dan adalah sekelompok besar ki berwarna hijau. Raungan naga terus-menerus dipancarkan dari dalam. Aura bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi naga yang sedang naik daun. Gugusan ki hijau ini secara alami ki naga langit yang ditinggalkan oleh King Zi. Itu terlalu liar dan keras dan Lindong tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikannya secara bertahap melalui keterampilan naga terwujud surga hijau. Dan membiarkan aura naga langit ini secara alami bergabung ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan dan ada cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius di dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Ki yang dia peroleh setelah menelan Yuan Spirit di dalam tubuh Lilang Tian. Dari sudut pandang tertentu, Ki emas nirvana yang saat ini diserap Lindong dapat dianggap sebagai jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak mengerti kegunaan dari Yuan Spirit Ki, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan pada levelnya. Oleh karena itu dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan.
Itu adalah rencana Lindong. Namun selama 3 hari ini, ketika dia menyerap ki emas nirvana, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit dari emas nirvana, akan ada beberapa cahaya kemasan yang masuk ke dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Ki ini. Secara bertahap memperkuat kekuatannya. Peristiwa ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Yuan Spirit Ki ini bagaimanapun juga adalah milik Yuan Spirit itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya saat Yuan Spirit Ki tumbuh lebih kuat itu tidak lepas dari kendalinya. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Ki ini. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari Yuan Power. Namun Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Ki ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Aku ingin melihat apa yang kau pikirkan untuk dilakukan. Pikiran Lindong mengamati gugusan Yuan Spirit Ki itu sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur melahap yang menjaganya. Bahkan dantiannya memiliki formasi alam semesta kuno itu. Dia tidak percaya bahwa benda ini dapat berperilaku buruk di tubuhnya. Waktu yang mengalir dengan tenang berlalu di dasar Pil River yang tenang ini. Selama 5 hari ini, bagian bawah Sungai Pil terus diam sementara pinggiran Sungai Pil tumbuh sangat hidup. Sekelompok besar murid aula sunyi berkumpul di peron sungai. Cukup banyak orang berdiri di beberapa platform di sekitar Pil River. Meskipun kebanyakan dari mereka berlatih, namun mata mereka semua berkumpul ke satu arah tanpa persetujuan sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindong sudah berada di dasar Pil River selama 5 hari. Selain itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai. Murid-murid dari aula sunyi jelas menyadari apa yang diwakili kali ini. Saat ini salah satu dari 4 murid langsung senior dari aula sunyi, Feng Yun, hanya mampu bertahan selama 4 hari. Selain itu, dia berumuran darah segar dan tampak sangat menyedihkan ketika dia keluar. Namun waktu yang dialami Lindong saat ini sudah melebihi waktu itu. Apakah itu tidak berarti bahwa keberanian Lindong bahkan lebih keras dari Fang Yun? Jika ini benar-benar masalahnya, sepertinya aula sunyi mereka akan menghasilkan orang lain yang mengerikan. Pada saat ini sosok Chen Zhen dan Wudo tidak bergerak di atas Pil River. Namun mata mereka terkunci ke pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Wah, anak kecil itu benar-benar mampu bertahan. Ucap Wudo membelai janggutnya. Bertahan selama 5 hari. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara murid-murid dari 4 aula dalam hal penerimaan perendaman kepala Pil River. Ucap Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja yang paling penting adalah Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari Pil River. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen mampu secara samar-samar merasakan aura yang tidak jelas di ujung pusaran air. Sungai Pil ini sangat unik. Tekanan di bawah akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir, itu benar-benar yang paling sulit untuk dilalui. Ucap Wudo berkata dengan lembut. Kita tunggu saja. Selama si kecil ini mampu bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan gadis Xiao Xiao itu. Ucap Chen Zhen sambil tersenyum. Wudo sedikit mengangguk. 3 hari mungkin tampak cukup singkat, tetapi untuk Lindong yang berada di dasar Sungai Pil, kemungkinan dia harus membayar harga yang lumayan. Apakah dia bisa bertahan akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Waktu berlalu. Pada saat ini suasana aula sunyi juga melonjak tiba-tiba seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih keras juga terganggu. Akhirnya mereka keluar dari retret mereka dan berkerumun di sekitar Pil River. Ketika Lindong telah memasuki Sungai Pil untuk hari ke-7,
Berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lainnya juga mendengarnya. Segera aula sunyi menjadi hidup. Murid-murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang akan bergegas. Lagi pula, bisa menerima perendaman kepala Pearl River dan menahannya selama 7 hari adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang langka. Apalagi hal yang benar-benar membuat hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ke-7. Orang yang jauh di dalam Pearl River tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, tampaknya Lindong kemungkinan besar akan bertahan sampai hari ke-8. Mungkinkah murid baru ini yang telah bergabung dengan aula sunyi hanya beberapa hari sebenarnya sama bakatnya dengan kakak perempuan itu? Wajah cukup banyak murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini yang telah menjadi juara dari Perang 100 Kekaisaran benar-benar terlibat memiliki beberapa kemampuan. Hari ke-8 akhirnya telah tiba. Sementara banyak orang ini menunggu dengan tenang. Setelah itu seluruh sekte Dao mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karena itu. Namun perebusan ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi sangat tenang. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk muncul. Pada saat ini sesosok duduk diam-diam di platform datar jauh di dalam aula langit dari sekte Dao. Gelombang Nirvana Ki menyebar dari Pearl River. Akhirnya itu bertahan di sekelilingnya seperti kabut menyebabkan dia tampaknya sedikit lebih halus. Namun pelatihan diamnya tidak berlanjut lama. Suara angin kencang yang agak cemas tiba-tiba muncul dari belakang. Ini menyebabkan dia sedikit mengerinyit. Kakak perempuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran, suara yang jelas terdengar di belakangnya. Tubuh indah Ying Huan yang berpakaian merah dengan lembut mendarat di peron dan berkata dengan cemas. Apa yang terjadi? Ucap Ying Xiao melirik Yin Huan yang terengah-engah di belakang dari sudut matanya. Nada suaranya tidak banyak berfluktuasi. Kakak, apakah kau masih ingat Lindong yang aku sebutkan sebelumnya? Tanya Ying Huan. Ya, juara perang 100 Kekaisaran yang meninggalkan aula langit dan bergabung dengan aula sunyi kan? Mengapa? Apa dia mengganggumu lagi? Ucap Ying Xiao menyapukan tangannya yang panjang ke atas pedang hijau dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Kakak, orang itu memperoleh kualifikasi untuk perendaman kepala Pearl River saat dia memasuki aula sunyi. Karena dia memperoleh tempat juara dari Perang 100 Kekaisaran. Ucap Ying Huan. Dia adalah juara Perang 100 Kekaisaran. Tidak berlebihan untuk menikmati hadiah seperti itu. Apa yang membuatmu tidak senang? Ucap Ying Xiao tidak terkejut karena itu dia berbicara dengan santai. Bukan itu, kakak, orang itu. Suet jade seperti tangan panjang Yin Huan terkepal. Dia segera menggertakkan giginya dan berkata lagi. Orang itu sudah tinggal di dasar sungai Pil selama 8 hari. Oh, beberapa emosi akhirnya terungkap di kolam tenang seperti wajah Ying Xiao. Dia menoleh dengan terkejut dan berkata, dia benar-benar telah bertahan selama 8 hari. Menjadi seseorang yang juga pernah mengalami perendaman kepala sungai Pil, Ying Xiao dengan jelas memahami tekanan mengerikan di dasar sungai Pil. Saat itu dia hanya bisa bertahan selama 8 hari terlepas dari upaya terbaiknya. Hasil ini sudah yang terbaik di antara generasi muda saat ini dari sekte Dao. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama seperti dia hari ini. Sepertinya Lindong memang terampil. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Kau adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di sekte langit kami. Ucap Ying Huan meringkukkan bibirnya dan berkata. Namun Pearl River dari aula sunyi tidak dapat dibandingkan dengan kita dan tekanan yang diciptakannya berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk dapat bertahan selama 8 hari. Ucap Ying Xiao berkata dengan lembut. Tapi Ying Huan ragu-ragu sejenak.
Akhirnya dia mengatupkan giginya dan berkata, tapi orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar bahkan setelah tinggal selama 8 hari di dasar Pearl River. Setelah kata-kata Ying Huan terdengar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiaoxiao membeku sesaat. Tangan yang terakhir yang memegang pedang panjang hijau juga mengencang dalam sekejap. Jelas gelombang langka telah diaduk di hatinya yang terakhir karena kata-katanya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Tubuh Ying Xiaoxiao menegang sejenak. Ya, saat ini cukup banyak murid dari 4 aula memperhatikan Pearl River di aula sunyi. Dikabarkan bahwa orang itu masih berada di dasar Pearl River. Ucap Ying Huan tertawa getir. Terlalu sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang itu yang ditegur olehnya karena terlalu memikirkan dirinya sendiri akan benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama perendaman kepala Sungai Pearl. Jadi begini, mata cantik Ying Xiaoxiao terfokus. Jarinya yang halus dengan lembut mendarat di pedangnya. Sepertinya Sekte Dao mereka telah merekrut murid yang cukup luar biasa kali ini. Kakak perempuan, hasil terbaik yang dicapai murid Sekte Dao selama perendaman kepala Sungai Pearl bertahan selama sekitar 8 hari atau lebih. Apa yang terjadi pada orang ini kali ini? Mungkinkah dia langsung ditekan sampai mati? Ucap Ying Huan bergumam. Paman guru aula sunyi Chen Zhen pasti mengamati Lindong erat pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mendeteksinya jika yang terakhir sudah dihancurkan sampai mati? Ucap Ying Xiaoxiao memutar matanya sambil menghadap Ying Huan. Biasanya berbicara, bertahan selama 8 hari atau lebih selama perendaman kepala Sungai Pearl seharusnya menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun ada juga beberapa pengecualian selama sejarah Sekte Dao. Oh, ucap Ying Huan terkejut. Saat itu, senior Zuotong bertahan selama 13 hari. Tentu saja bukan karena dia tidak bisa terus bertahan. Sebaliknya itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua ki emas nirvana di dasar Sungai Pearl selama 13 hari itu. Ucap Ying Xiaoxiao perlahan menjelaskan. Sepenuhnya menyerap semua itu? Ying Huan tanpa sadar tertegun. Ki emas nirvana sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah mencapai tahap 7 Yuan Nirvana akan kesulitan menyerap semuanya. Setiap tahun hampir semua murid dari 4 aula yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan perendaman kepala Pearl River tidak berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan hanyalah mencoba yang terbaik untuk bertahan 1 hari lebih lama. Namun kakak perempuan, senior Zuotong yang kau sebutkan seharusnya adalah orang yang sangat menakutkan yang memahami kitab suci penghancuran besar yang menyerbu ke gerbang Yuan untuk membunuh 3 tetua agung mereka kan? Ucap Ying Huan tiba-tiba pulih dan berbicara dengan lemah. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk. Bahkan hatinya tanpa sadar merasakan pemujaan yang tidak biasa terhadap orang ini ketika menyebutkan namanya. Tentu saja banyak murid Sekte Dao yang menganggapnya sebagai dewa. Hanya dengan pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Suan Timur gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua agung satu demi satu. Pada akhirnya dia memaksa gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi sekte besar untuk menghindari bencana. Bahkan kepala gerbang Yuan yang memiliki status sangat tinggi di wilayah Suan Timur terpaksa turun tangan. Meskipun situasi terakhir menyebabkan Sekte Dao menjadi sangat marah, mereka tanpa sadar merasakan kebanggaan di bawah kemarahan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah gerbang Yuan? Murid Sekte Dao mampu membunuh 3 tetua agung mereka. Gerbang Yuan dan Sekte Dao selalu dalam hubungan yang buruk dan ada juga banyak konflik di antara murid-murid mereka. Salah satu alasannya adalah karena insiden Zuotong saat itu. Bagaimana mungkin orang yang disebut Lindong itu bisa dibandingkan dengan senior Zuotong? Ucap Ying Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada 2 alasan mengapa dia terus tinggal di dasar Sungai Pearl. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai dia tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa pergi sesuka hatinya. Yang kedua
adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Zuotong. Dia ingin benar-benar menyerap semua ki emas nirvana di dasar Pure River. Ucap Ying Xiaoxiao berbicara dengan lemah. Kakak, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan. Ucap Ying Huan-Huan melebarkan mulutnya. Mungkinkah kakak perempuan berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Zuotong? Tanya Ying Huan-Huan lagi. Senior Zuotong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan jika Lindong mampu menyerap semua ki emas nirvana di dasar Sungai Pil, masih ada jurang pemisah yang besar antara dia dan senior Zuotong. Seseorang setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci penghancuran besar sebelum menilai. Ucap Ying Xiaoxiao menjawab dengan lembut. Apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang senior Zuotong lakukan dan menyerap semua ki emas nirvana di dasar Pure River dengan cara yang sombong? Itu masih belum pasti. Namun masalah ini kemungkinan akan segera berakhir. Aku juga sangat penasaran. Ucap Ying Xiaoxiao menoleh. Matanya melihat ke arah di mana aula sunyi berada. Beberapa minat melintas di matanya yang cantik. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat seperti apa yang dimiliki oleh juara perang 100 kekaisaran ini, yang telah menimbulkan keributan besar saat dia memasuki Sekte Dao. Menjadi tempat paling hidup saat ini di dalam Sekte Dao. Langit di atas Sungai Pil aula sunyi segera berhenti dengan suara angin yang bertiup kencang. Banyak sosok berdiri di platform sekitar. Mata mereka semua terkunci ke suatu arah. Itu adalah pusaran air hitam yang berada di tengah Pure River. Saat ini berita Lindong telah bertahan selama 8 hari di dalam Pure River telah menjadi pengetahuan umum di dalam Sekte Dao. Bahkan beberapa tetua datang menyaksikannya. Mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Lagi pula, di antara generasi muda Sekte Dao saat ini, hanya Ying Xiaoxiao yang pernah melakukannya sebelumnya. Tentu saja hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meskipun bertahan selama 8 hari. Sepertinya situasi serupa juga pernah terjadi seabad yang lalu. Pada saat itu, orang yang menyebabkan kegemparan ini orang yang menyerbu ke gerbang Yuan sendirian. Namanya disebut Zuotong. Pada saat ini, beberapa anggota generasi yang lebih tua melihat ke arah Sungai Pil aula sunyi dari jarak yang sangat jauh. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Sekte Dao, bisakah Zuotong yang lain muncul lagi? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.